Nah, di sini kita melihat ada satu keanehan gitu ya dari Pak Prabowo, karena dalam bayangan kita setelah Pak Prabowo ini sudah berkali-kali mencalonkan diri, kita merasa punya ekspektasi bahwa Pak Prabowo ini akan sangat respect gitu kepada rakyat yang sudah berkali-kali dia janjikan. Dan kalau kita ingat mungkin ya, dalam berkali-kali Pak Prabowo mencalonkan diri itu dia menjanjikan kepada berbagai macam kelompok rakyat juga gitu. Nah, sehingga kita bisa asumsikan bahwa Pak Prabowo ini telah berjanji pada seluruh kelompok yang ada di Indonesia gitu dengan berbagai keanekaragamannya begitu ya. Nah, tapi yang kita lihat adalah dalam statement-statement Pak Prabowo itu seringkali membuat rakyat itu sakit hati. Bagaimana mungkin tidak sakit hati 58% orang memilih Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo ketika menghadapi kritik di podium gitu ya, dijadikan bahan untuk mengekspresikan hal-hal yang seperti bercandaan dan seperti tidak respect begitu. Dan menyampingkan orang-orang yang memberikan kritik, dibilang antek-antek asing dan sebagainya. Nah, ini yang kita pertanyakan dari seorang presiden gitu. Nah, terutama kita juga melihat bagaimana Pak Prabowo ini pada poin yang berikutnya ya, bahwa dikatakan tadi juga sudah dikatakan bahwa Pak Prabowo ini terbuka terhadap kritik dan sebagainya. Tapi ketika kita aksi, ada TNI yang turut untuk mengawal gitu ya demonstrasi kita, dan perlu dicatat bahwa ini adalah sesuatu alarm gitu ya bagi bangsa kita, bahwa turunnya TNI untuk menghadapi demonstrasi ini pertama kali terjadi pasca reformasi dan terjadinya ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi bayangkan ya, kita seperti mengalami dejavu gitu terhadap sejarah bangsa kita. Nah, kira-kira ini ya salah satu hal ya yang perlu kita highlight dari semua ini, dan saya rasa hal-hal ini menjadi latar belakang juga lah tentang bagaimana sikap Pak Prabowo menghadapi rakyatnya yang membuat kita akhirnya turun ke jalan seperti itu.